Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Giano. Kali ini kita akan membahas tentang Acanthocephala. Kali ini kita hanya membahas dua spesies Acanthocephala saja. Yang pertama Radinorhynchus peristus maksudnya. Yang kedua ialah Echinurhynchus salmonis. Oke, lanjut kita ke parasit yang pertama. Pertama saya kasihkan gambarnya, inilah, nanti bisa di pause kalau mau lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita membahas morfologi dari parasit yang pertama ini. Morfologinya ialah memiliki tubuh yang silindris memanjang, jantannya lebih kecil daripada betina, memiliki probiosis yang dilapisi oleh daerah epitel yang terdapat duri. Selanjutnya ialah siklus hidup dari parasit ini. Parasit ini perlu diketahui memiliki siklus hidup yang indirect atau membutuhkan host intermediate atau inang antara untuk siklus hidupnya. Host yang pertama ialah moluska. Larvanya akan berkembang pada moluska dan bergerak ke ususnya dan melakukan transformasi infektif. Nah, ini gambar-gambar dari moluska. Sengaja saya taruh biar tidak membosankan videonya. Selanjutnya, parasit ini akan keluar dari moluska tersebut. Parasit ini akan membentuk dirinya seperti bulatan setelah keluar dan akan tertelan oleh inang definitifnya. Probiosis yang terdapat di dalamnya akan berkembang dan menancap pada usus inang definitif. Inang definitifnya ialah ikan. Setelah itu, cacing ini akan berkembang biak dan akan mengulangi life cycle yang tadi saya jelaskan. Kemudian predileksi atau tempat yang disukai oleh parasit ini. Tempat yang paling disukai parasit ini atau tempat hidupnya pada inang ialah pada saluran pencernaan atau lebih tepatnya di usus inangnya. Parasit ini memiliki inang antara dan inang definitif. Inang antaranya ialah jenis-jenis moluska, sedangkan inang definitifnya ialah ikan Eutinus aleteratus. Lanjut ke parasit yang kedua. Ini gambarnya saya sediakan, nanti kalau mau lihat lebih jelas silahkan di pause videonya. Kita lanjut ke morfologi. Untuk parasit yang kedua ini tidak jauh beda morfologinya dengan parasit yang pertama, yaitu betinanya lebih panjang dan lebih besar dan bentuk morfologinya pun tidak jauh berbeda. Namun probiosisnya lebih panjang untuk parasit yang pertama. Kemudian ke siklus hidup. Sama seperti parasit yang pertama, parasit ini juga memiliki siklus hidup yang indirect. Larva dari parasit ini akan berkembang pada arthropoda seperti crustacea sebagai inang antaranya. Contoh crustaceanya ialah ini. Kemudian crustacean yang terinfeksi tersebut dimakan oleh ikan sebagai inang definitif dari parasit ini dan akan menempel pada ususnya menggunakan probiosis yang terdapat duri-duri di probiosisnya. Setelah itu, parasit ini akan berkembang biak dan mengulang life cycle atau siklus hidup yang baru. Di mana sih predileksi dari parasit ini? Predileksinya pun tidak jauh berbeda dengan parasit yang pertama, yaitu pada saluran pencernaan, terutama pada usus. Inang dari parasit ini ialah terdapat inang antara dan inang definitif. Inang definitifnya ialah ikan salmon dan inang antaranya adalah crustacea. Terima kasih sudah menonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.